Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ketenaga kerjaan bab 3. Kalian juga bisa buka buku di halaman buku paket ya, buku paket halaman 49 ya, halaman 49. Sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan dalam menyerap ilmu dan semuanya diberikan kelancaran. Berdoa mulai. Selesai. Kita awali slide pertama. Teman sekalian, perhatikan beberapa media atau informasi terkait dengan tenaga kerja ya, di mana banyak sekali informasi-informasi yang terkait dengan tenaga kerja, yang mana di situ bahwa begitu banyaknya jumlah manusia hingga menuntut untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun di sisi lain, kesempatan kerja atau peluang kerja ini tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang begitu besar, sehingga seringkali informasi-informasi yang berkaitan dengan tenaga kerja ini karena tidak banyak yang ini, jadi ya banyak informasi tentang pengangguran dan sebagainya ya. Mengapa masalah tenaga kerja masih sering muncul di Indonesia? Bagaimana kualitas tenaga kerja di Indonesia? Nah, ini adalah masalah-masalah yang seringkali menjadi agenda besar nasional, karena ini adalah masalah, betul-betul menjadi masalah nasional, pengangguran ya. Kemudian masalah tenaga kerja, baik itu tenaga kerja yang ada di Indonesia maupun tenaga kerja asing ya. Ini masih memunculkan beberapa permasalahan. Kemudian kualitas, bagaimana kualitas tenaga kerja Indonesia? Nah, ini nanti akan kita bahas ya. Maka dua pertanyaan ini nanti tolong dijawab di buku catatan, ditulis ya, nanti nanti atau besok ketika offline atau ketika tatap muka, ini tugasnya di bawah ya. Apa saja yang kita bahas di dalam materi ketenaga kerjaan? Yang pertama adalah pengertian tenaga kerja, jenis-jenis tenaga kerja, masalah ketenaga kerjaan, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, kemudian sistem upah dan pengangguran. Tujuan pembelajaran pada bab ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian tenaga kerja, kesempatan kerja, tenaga kerja, dan angkatan kerja. 2. Menjelaskan cara meningkatkan kualitas tenaga kerja. 3. Menjelaskan sistem pengupahan dan penggajian yang berlaku di Indonesia. 4. Menjelaskan penyebab pengangguran dan menjelaskan dampak negatif pengangguran dan cara mengatasi pengangguran di Indonesia. Sekalian, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerjaan disebutkan ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
Tenaga kerja dapat pula dibagi dalam dua kelompok, yakni angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja, yakni 15 tahun ke atas sampai dengan 60 tahun, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Kelompok ini biasa disebut sebagai kelompok usia produktif. Jadi anak sekalian, yang dimaksud kelompok angkatan kerja itu adalah kelompok yang masuk pada usia atau penduduk yang masuk pada usia produktif, yaitu usia 15 tahun sampai 60 tahun, di mana di situ baik itu yang bekerja maupun yang tidak bekerja itu disebut sebagai angkatan kerja. Nah, kalau bukan angkatan kerja ya berarti di bawahnya atau selebihnya dari usia itu, ya, di bawah 15 tahun atau di bawah 15 tahun atau di atas 60 tahun. Kemudian berikutnya adalah kesempatan kerja atau peluang kerja. Adalah tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Di lowongan atau kesempatan atau peluang bersama. Berikutnya adalah upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja untuk menciptakan iklim yang mendukung perluasan lapangan kerja, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Perlu ada usaha meningkatkan mutu tenaga kerja baik dari pihak pemerintah, swasta, dan individu. Jadi anak sekalian, dalam upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga bisa dilakukan oleh swasta dan individu. Nah, jenis-jenis tenaga kerja. Yang pertama, tenaga kerja menurut keahlian atau menurut kemampuannya. Ada bisa juga kalian buka di buku, ya. Dasar keahlian atau kemampuannya, ada tenaga kerja terdidik, ada tenaga kerja terlatih, ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik tentu yakni tenaga kerja yang dalam proses menuju pekerjaannya ini membutuhkan yang namanya pendidikan, ya, membutuhkan pendidikan. Contohnya apa? Guru ini sebagai tenaga kerja terdidik karena masih membutuhkan pendidikan, hanya orang-orang yang khusus, ya. Dokter, dosen itu adalah guru yang tenaga kerja yang menuntut pendidikan khusus, ya. Jadi ada tenaga kerja terdidik. Kemudian yang kedua, tenaga kerja terlatih, yakni tenaga kerja yang dalam pekerjaannya itu membutuhkan keahlian. Contohnya montir, ya, kemudian sopir, ya, kemudian chef, tukang masak, kemudian tukang potong rambut, itu membutuhkan apa? Keahlian. Nah, itulah yang disebut dengan tenaga kerja terlatih. Yang ketiga, ada tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Apa artinya? Maksudnya adalah yang tidak membutuhkan pendidikan khusus, juga tidak membutuhkan pelatihan khusus, ya. Nah, ini contohnya misalnya adalah tukang becak maksudnya, kemudian kuli, buruh angkut, pembantu. Nah, ini adalah contoh tenaga kerja yang tidak membutuhkan keahlian dan pendidikan.
Kemudian tenaga kerja menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Ada tenaga kerja langsung, kemudian ada tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung yang tenaga kerja yang di pabrik yang secara langsung terlibat dalam proses produksi dan biayanya dikaitkan dalam produksi. Kemudian tenaga kerja tidak langsung yang tidak terlibat langsung pada proses produksi dan biayanya bisa dicantumkan pada biaya operasional pabrik. Contohnya adalah tenaga kerja bagian penjualan, marketing, periklanan. Nah, ini sesuai dengan fungsi pokok dalam perusahaan. Saya lanjut. Masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. 1. Jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Jadi usia produktif itu lebih banyak jumlah penduduknya daripada lowongan pekerjaan atau kesempatan kerjanya. Nah, ini yang kemudian harus pemerintah harus mengatasi itu. Kenapa? Karena poin pertama ini jika tidak terpenuhi, jika jumlah angkatan kerja ini terus meningkat dibandingkan dengan kesempatan kerja, maka yang terjadi apa? Persaingan pekerjaan semakin tinggi. Artinya untuk mendapatkan satu jenis pekerjaan itu diperebutkan oleh beberapa orang yang banyak, ya, misalnya 1:1000. Jadi satu pekerjaan yang mendaftar atau yang mengikuti itu ada 1000 orang. Nah, ini berarti akan menciptakan yang namanya pengangguran. Karena apa? Karena yang 999 itu tidak mendapatkan pekerjaan itu. Karena hanya satu pekerjaan diberikan oleh 1000 orang. Maka di sini peran pemerintah, swasta, ya, atau perusahaan swasta atau individu ini betul-betul bagaimana bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi anak sekalian, poin pertama ini menjadi sangat penting, masalah tenaga kerja di Indonesia. Yang kedua, mutu atau kualitas tenaga kerja yang rendah, ya. Di negara kita masih ada orang yang bekerja di perusahaan ataupun di pabrik itu ijazah masih bisa dengan ijazah SD, tamatan sekolah SD, SMP, bahkan ada mungkin yang tidak pakai ijazah tapi memiliki keahlian. Nah, ini yang dimaksud dengan poin kedua ini, mutu atau kualitas tenaga kerja yang rendah. Sehingga apa? Sehingga ini akan menghambat kegiatan produksi, ya, akan menghambat kegiatan produksi. Makanya pada negara berkembang seperti negara Indonesia ini masih belum berani menggunakan tenaga robot ataupun tenaga mesin, ya. Karena satu sisi pemerintah juga diharapkan dapat mengurangi jumlah pengangguran. Yang kedua, pemerintah juga dituntut bagaimana memenuhi permintaan pasar akan produk-produk yang dibuat oleh anak bangsa atau produk-produk yang dibuat oleh pabrik-pabrik yang ada di Indonesia. Ini berkaitan dengan tenaga kerja. Bedanya tenaga kerja manusia dengan tenaga kerja robot ini sangat jauh sekali. Kalau tenaga kerja robot ini dia terus continue, ya, continue, tidak ada yang namanya pengen pulang atau pengen berhenti dan sebagainya, ya. Terus bekerja kalau mesin, ya, selama ada yang mengoperatori maka mesin itu terus berjalan. Nah, itu bisa continue, bisa konsisten, sehingga apa? Kapasitas produksinya bisa terjaga, permintaan pasarnya terkait produk barang tersebut bisa terjaga. Sedangkan kalau tenaga kerja manusia ada yang menggunakan 2 shift, 3 shift. Nah, ini juga menghambat, ya, menghambat proses kegiatan produksi. Belum lagi tuntutan-tuntutan karena
beban hidup manusia. Dua. Yang ketiga adalah pemutusan hubungan kerja. Jadi ini juga masalah tenaga kerja di Indonesia, ada PHK. Nah, PHK ini pun ini sekarang kalau perusahaan-perusahaan yang mencatat itu sebagai karyawan, maka ya harus memberikan pesangon. Tapi kalau enggak menjadi karyawan, ya tidak terbebani akan pesangon. Nah, ini yang kemudian sekarang ini banyak sekali tenaga kerja itu yang statusnya belum menjadi karyawan, tetapi hanya sebagai pekerja kontrak. Nah, ini juga bagian dari masalah tenaga kerja. Ketika ada PHK, maka terjadi pengangguran. Ketika terjadi pengangguran, maka masyarakat tidak memiliki pendapatan. Ketika tidak memiliki pendapatan, kemudian dihadapkan pada kehidupan sehari-hari, membutuhkan biaya dan sebagainya, maka yang dilakukan adalah tindakan kriminal. Itulah rangkaian masalah terkait dengan pengangguran. Maka jangan sampai ada PHK. Nah, satu contoh pada baru-baru ini, karena masalah kesehatan, masalah penyakit COVID-19 ini juga mengganggu proses produksi di perusahaan. Bagaimana tidak, perusahaannya menjadi terganggu karena tenaga kerjanya dibatasi, kemudian biaya produksinya semakin tinggi. Akhirnya ya mau tidak mau harus dikurangi tenaga kerjanya untuk menekan angka biaya produksinya tinggi. Kemudian berikutnya adalah tingkat upah rendah atau upah minimum regionalnya masih rendah. Nah, upah ini adalah sebagai patokan bagaimana karyawan atau tenaga kerja di Indonesia itu upahnya masih rendah. Ada yang mungkin ya kalau sekarang itu satu bulan biaya hidupnya sampai 3 juta 4 juta, ada yang terima gajinya hanya 1 juta, mungkin 1,5 juta. Nah, ini adalah masalah tenaga kerja juga di Indonesia, masalah upah. Makanya sekarang UMR atau UMK atau UMP ya, regional, provinsi atau kabupaten, itu patokannya sekarang adalah biaya hidup ya. Bagaimana biaya hidup standar untuk seorang manusia di Indonesia itu diukur, kemudian dijadikan patokan untuk upah minimum ya. Upah minimum itu artinya apa? Upah yang paling minim ya untuk standar hidup seseorang. Makanya itu UMR dipakai untuk kelas yang untuk karyawan ya, kelas untuk yang karyawan. Maaf. Terganggu. Mana tadi? Ya, kembali ke sini. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Satu, meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, jadi makanya standar sekarang itu wajib belajarnya sampai 12 tahun ya, sampai SMA dulu, sampai SMP. Ini tujuannya apa? Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Jadi kalau lulusannya itu lebih tinggi, maka mungkin mendapatkan pekerjaannya juga lebih bagus, lebih baik ya. Sehingga bisa bersaing dengan dunia internasional. Kalau sekalian, negara kita ini sekarang sudah mau bergabung dalam percaturan Asia, namanya adalah MEA ya, Masyarakat Ekonomi Asia. Nah, di sini MEA ini Indonesia juga dalam perjanjiannya di situ ada pertukaran atau istilahnya tidak hanya jual beli barang saja yang diperbolehkan di Asia tanpa adanya proteksi yang berlebihan, termasuk juga tenaga kerja. Nah, ini juga menjadi
hal yang harus diperbaiki supaya apa, kita ketika bersaing itu bisa bersaing dengan pendidikan yang berkualitas. Satu contoh, pekerjaan-pekerjaan yang memiliki atau yang membutuhkan keahlian, maka harus ditangani oleh tenaga kerja yang memiliki keahlian tersebut, ya. Nah, sedangkan di negara kita ini ada yang lulusan SMA, SMK, ini masih belum memiliki keahlian khusus, sehingga apa, didatangkan tenaga kerja dari luar negeri. Nah, ini kan jangan sampai seperti itu. Kalau bisa tenaga kerja di dalam negeri, tenaga kerja Indonesia sendiri yang bisa melakukan kegiatan tersebut. Satu contoh, ya, pembuatan kereta api cepat di Jakarta. Nah, karena kualitas sumber daya kita ini yang terbatas, kemampuan teknisi-teknisi kita yang terbatas, sehingga ya harus mendatangkan tenaga kerja yang ahli, yaitu negara yang bisa membuat itu, termasuk juga tenaga kerjanya. Nah, ini yang terjadi. Jadi ini penting, meningkatkan kualitas. Dua, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Dengan tingkat kesehatannya yang baik, yang bagus, maka ini akan meningkatkan kualitas tenaga kerja kita, ya. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan program pemagangan, ini atau magang, ya, istilahnya magang. Ini untuk mengatasi masalah keahlian yang mungkin antara pendidikan yang dia ampu masih belum sinergi, masih jauh dari sempurna atau jauh dari apa yang diharapkan oleh perusahaan, maka caranya adalah dengan program pemagangan. Harapannya apa? Harapannya langsung ketika di pendidikan diajarkan bagaimana melakukan, misalnya contoh adalah servis promotor, itu hanya belum sepenuhnya praktek. Nah, ketika di bengkel langsung dipraktekkan keilmuannya, dan kemudian langsung hal-hal yang berkaitan dengan itu langsung dipraktekkan. Berikutnya adalah memberdayakan balai latihan kerja atau BLK secara optimal. Masing-masing daerah, termasuk di Gresik, di Surabaya, kemudian di Sidoarjo, itu masing-masing ada namanya BLK, Balai Latihan Kerja. Nah, BLK ini biasanya memberikan latihan-latihan pekerjaan, latihan-latihan skill yang dibutuhkan oleh, baik itu oleh beberapa perusahaan maupun oleh secara umum, ya. Ini BLK. Nanti kalau ikut ini ada sertifikat dan sebagainya, ini bisa dipakai untuk melamar pekerjaan dan sebagainya. Kemudian mempercepat sertifikasi profesi tenaga kerja. Jadi ada beberapa keahlian profesi yang membutuhkan yang membutuhkan legalitas, ya, maka ya bisa diberikan sertifikat profesi. Misalnya dokter, ya harus sudah punya sertifikat profesi, ya. Kalau belum, ya kasihan nanti yang disuntik-suntik, ya. Nah, ini upaya meningkatkan kualitas kerja. Sistem upah. Pemberlakuan upah minimum berubah menjadi UMP atau UMK berdasarkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah, kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Artinya UMP itu adalah batasan tertinggi di tingkat nasional, UMR itu di tingkat nasional, kemudian di tingkat bawahnya UMP itu di tingkat provinsi. Nah, nilainya itu tidak boleh, UMP ini tidak boleh rendah dari UMR, karena UMR itu secara nasional dibuat rata, kemudian di tingkat provinsi itu masing-masing berbeda, mungkin karena pendapatan
asli daerahnya itu berbeda, mungkin juga UMP-nya berbeda, termasuk di kabupaten ya itu juga berbeda, tidak boleh lebih rendah dari UMR. Lebih tinggi bagus ya, lebih rendah tak boleh. Selanjutnya pengangguran. Penganggur adalah penduduk yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Itu penganggur. Kemudian pengangguran. 4 jenis pengangguran dilihat dari faktor penyebabnya. Ada pengangguran konjungtur atau siklus ekonomi. Kemudian pengangguran struktural, pengangguran friksional, dan pengangguran musiman. Nih. Menurut jam kerjanya, ada pengangguran terbuka, ada pengangguran setengah menganggur. Pengangguran memang benar-benar dia tidak bekerja meskipun ada kesempatan bekerja, itu terbuka. Kalau setengah menganggur, ya jam pekerjaannya itu masih bisa fleksibel, artinya dalam artian tidak sepenuhnya jam kerjanya itu dipakai untuk bekerja, ya ada sebagian yang kosong, itu setengah menganggur. Ini tadi menurut penyebabnya. Nah, upayanya sekarang, jika pengangguran konjungtur siklikal, apa caranya untuk mengatasi? Mengadakan pameran kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ya. Kebijakan moneter itu kebijakan keuangan, kemudian kebijakan fiskal, kebijakan anggaran. Kemudian pengangguran struktural, bagaimana upayanya? Termasuk pengangguran teknologi, ya menyediakan pelatihan dan pendidikan, memindahkan tenaga kerja dari daerah yang kekurangan tenaga kerja, kemudian mendirikan industri padat karya. Nah, ini padat karya itu apa? Padat karya itu ya industri yang menggunakan tenaga manusia. Makanya jangan heran kalau pabrik-pabrik Indonesia itu banyak sekali tenaga kerjanya ya, karena memang itu bagian dari program pemerintah untuk perusahaan-perusahaan itu bagaimana ketika berdiri harus menggunakan sistem padat karya, menggunakan tenaga kerja manusia bukan mesin ya. Kita masih belum berani untuk menggunakan mesin ya, karena kalau menggunakan mesin otomatis tenaga kerja kita itu banyak yang menganggur. Pengangguran musiman, mengadakan sosialisasi lowongan kerja dan dasar-dasar kewirausahaan. Artinya musiman itu ya kegiatan ekonominya itu masih terpengaruh oleh musim ya, misalnya petani ya, petambak itu termasuk di sektor perikanan ya, itu masih sering terjadi ya, ketika waktu seperti musim kemarau ya, maka sudah tidak ada yang panen. Nah, ini bagaimana mengatasinya? Ya dilatih dasar-dasar kewirausahaan ya. Pengangguran friksional, mewajibkan perusahaan menciptakan suasana kerja yang nyaman dan membangun. Ini cara-cara untuk mengatasi pengangguran. 3 jenis pengangguran tidak lama-lamanya bergejala, ini sudah tadi ya. Dampak negatif pengangguran, permintaan dan penawaran agregat menurun. Artinya jelas dengan adanya pengangguran maka pendapatan masyarakat menurun, sehingga permintaan dan penawarannya juga menurun. Penerimaan negara menurun ya, karena apa? Ya karena masyarakatnya tidak memiliki pendapatan. Tingkat kesejahteraannya menurun, angka kemiskinan meningkat, biaya sosialnya meningkat. Ini dampak negatifnya ya. Menurun pendapatan per kapita, penerimaan negara, menimbulkan beban